Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan kepada relawannya untuk tidak salah dalam memilih pemimpin pada pemilu 2024. Sebab, Jokowi menyebut keadaan dunia saat ini sedang tidak normal. Mohon perhatian, hadirin dimohon untuk berdiri. Hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo di acara Satu Dekade Barisan Relawan Jokowi Presiden. Jokowi kembali menegaskan, saat ini kondisi dunia sedang tidak baik-baik saja. Ia juga mengingatkan kepada relawan agar tidak salah dalam memilih presiden. Agar Indonesia bisa memberi respon baik terhadap kondisi krisis keuangan dan energi yang saat ini terjadi di dunia. Jangan salah memilih pemimpin. Karena keadaan dunia tidak normal. Global tidak normal. Geopolitiknya karena perang, juga geoekonominya bergeser. Ini nanti nggak tahu kawan ini jadi kawan ini atau tidak. Yang dulu musuhan menjadi sambung dan akan kita lihat mungkin masih dalam jangka nggak tahu. Bisa 2 tahun, bisa 3 tahun, bisa 5 tahun. Pergeserannya kemana? Di kesempatan yang sama, Presiden Joko Widodo pamer pembuatan jalan selama memimpin. Tak hanya jalan tol, Jokowi juga mengaku telah membangun jalan nasional. Awal-awal dulu banyak yang menyampaikan apa gunanya infrastruktur, apa gunanya jalan tol. Nah, kalau nggak ada gunanya negara-negara maju itu nggak ada yang bangun jalan tol. Kita sampai saat ini alhamdulillah sudah bisa membangun 2040 km jalan tol. Tapi ada yang menyampaikan jalan tol itu kan bayar, Pak. Nah, ya kalau nggak mau bayar ya lewat jalan. Dan saudara, untuk membahas lebih jauh sudah bergabung dengan Rumah Pemilu ada Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi. Selamat sore Bang Burhanuddin. Bang, ini Presiden Jokowi kan menanti mewanti-wanti kepada masyarakat Indonesia bahwa jangan sampai salah memilih pemimpin. Kali ini siapa yang dimaksud oleh Presiden Jokowi sebagai calon yang bisa saja salah? Menurut pandangan Anda, Bang? Begini ya, kalau kita lihat pernyataan Presiden Jokowi itu disampaikan setelah PDI Perjuangan sendiri sebenarnya sudah menetapkan capres, yaitu Ganjar Pranowo. Jadi bagi para pendukung Prabowo bisa saja pernyataan Pak Jokowi tersebut ditafsirkan bahwa Presiden Jokowi punya nama lain selain Ganjar Pranowo sebagai bakal capres. Nah, dilihat dari rutinitas Presiden Jokowi bertemu dengan para capres, memang selain Mas Ganjar ada Prabowo Subianto. Tetapi pertanyaan kemudian adalah siapa nama yang dianggap atau disindir oleh Pak Jokowi dalam pidatonya. Sepertinya karena Pak Jokowi sering banget ketemu dengan Ganjar maupun Pak Prabowo, nama yang disebut oleh Pak Jokowi itu menunjuk pada Anies Baswedan. Nah, tentu pernyataan Pak Jokowi tadi bisa disanggah oleh pendukung Mas Anies Baswedan. Tapi lagi-lagi Pak Jokowi ingin memberikan kesan kepada pendukungnya bahwa capres yang harus mereka pilih ya antara 2 nama saja, yaitu antara Mas Ganjar atau Pak Prabowo. Nama yang lain dianggap tidak sesuai dengan fatwa dalam kutip Pak Jokowi selama ini. Oke, jadi lebih mengerucut lagi dengan 2 nama itu ya, Prabowo Subianto dan juga Ganjar Pranowo. Ini dari pandangan Anda dan melihat bahasa yang digunakan oleh Presiden Jokowi. Betul, seringkali Presiden Jokowi memberikan pernyataan baik yang istilah ilmu komunikasi politik disebut low context atau high context. Low context itu satu sinyal, satu pesan yang tanpa harus ditafsirkan terlalu canggih, kita paham siapa yang dimaksud. Misalnya Presiden Jokowi membantah pernyataan Mas Anies sebelumnya yang mengatakan pemilu 2024 bukan sekedar meneruskan, tetapi melanjutkan pesan Republik. Nah, Pak Jokowi langsung membantahnya dengan mengatakan
Kalau sudah naik kelas dari SD, SMP, SMA ya jangan balik lagi ke SD, tetapi lanjut ke perguruan tinggi. Nah, tetapi kadangkala Presiden Jokowi juga memberikan pernyataan yang bersifat high context, yaitu pernyataan yang hanya bisa dipahami dengan tafsir atau interpretasi tersendiri. Nah, kalau kita kaitkan dengan pernyataan Pak Jokowi di acara Bara Jokowi, 1 dekade Bara Jokowi, sepertinya ini pernyataan yang bersifat high context, yang kira-kira Pak Jokowi ingin mengatakan ada capres di luar dari capres yang selama ini dia favoritkan, yang tidak sanggup menghadapi tantangan zaman. Oke. Nah, ini kita juga tidak hanya dari gaya bahasa Presiden Jokowi untuk mengajak relawannya memilih presiden yang benar begitu menurutnya. Dari bahasa tubuh, kata-kata kiasan yang kerap dilontarkan, juga banyak yang bisa diartikan. Dari pandangan Anda, Bang Burhanuddin Muhtadi, apa yang memang bisa diartikan dari gerak tubuh misalnya, ataupun dengan kata-kata kiasan yang dilontarkan oleh Presiden Jokowi? Ya, begini, pernyataan Pak Jokowi kan disampaikan di acara 1 dekade relawannya ya. Ya. Yang tentu berbeda posisinya ketika Pak Jokowi menyampaikan satu pesan yang berkaitan dengan regenerasi kepemimpinan nasional 2024 ketika beliau berada di forum partainya, yaitu PD Perjuangan. Di forum partainya sendiri, itu tentu beliau terikat oleh satu keputusan Ketua Umum Ibu Mega yang sudah mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai capres. Nah, sementara di depan relawannya, apa yang disampaikan Pak Jokowi di Bogor kemarin, itu persis seperti yang disampaikan Pak Jokowi di acara musyawarah relawan, musyawarah rakyat yang dihelat oleh relawannya. Yaitu bukan hanya Mas Ganjar, tapi ada nama lain. Nah, kalau menurut Musra kan ada 3 nama. Ya. Yaitu Ganjar, Prabowo, dan Erlangga. Tetapi kalau kita baca gestur dan pertemuan rutin Pak Jokowi, dari 3 nama itu, Pak Erlangga relatif jarang ketemu dengan Pak Jokowi. Artinya, restu Pak Jokowi sepertinya hanya mengutuk pada 2 nama saja, Mas Ganjar dan Pak Prabowo. Jadi, sepertinya itu yang kita baca dari gesturnya, dan terlihat betul Pak Jokowi ingin cawe-cawe seperti yang beliau sampaikan, meskipun lagi-lagi cawe-cawe di sini sangat kontroversial ya. Satu sisi bagi pendukungnya keterlibatan Pak Jokowi ini wajar untuk memastikan legasinya berjalan atau berlanjut. Tapi bagi mereka yang kontra Pak Jokowi, cawe-cawenya Pak Jokowi dianggap keterlaluan karena terlalu sering Pak Jokowi memberikan sinyal kepada pendukungnya untuk mendukung calon presiden tertentu. Oke. Terlepas dari cawe-cawe Presiden Joko Widodo, begitu Bang Burhanuddin Muhtadi, lalu tadi Anda sudah mengerucutkan 2 nama, Prabowo Subianto dan juga Ganjar Pranowo. Dari pandangan Anda lagi, lebih berat kemana nantinya Presiden Joko Widodo akan memilih calon presiden untuk 2024 mendatang? Walaupun kita tahu bahwa Ganjar Pranowo diusung oleh partainya PDIP dan juga Prabowo Subianto, kita juga tidak bisa lupakan bahwa komunikasi yang intens juga kerap dilakukan oleh Joko Widodo. Ada 2 faktor ya Mas ya, yang mempengaruhi lirikan mata Pak Jokowi nanti makin dekat ke Pak Prabowo atau ke Mas Ganjar. Yang pertama adalah faktor elektabilitas keduanya. Kalau misalnya Pak Prabowo punya kans elektoral lebih besar untuk memenangkan pertarungan, terutama di putaran kedua, kemungkinan besar restu Pak Jokowi makin mengarah ke Pak Prabowo. Atau sebaliknya, kalau Mas Ganjar mampu membalikkan momentum elektoral menjadi lebih berpihak kepadanya, Pak Jokowi makin mesra kepada Mas Ganjar. Simple. Karena Pak Jokowi ingin ikut arus utama yang berkembang di publik. Karena ada 200 juta lebih pemilih, tentu Pak Jokowi ingin ikut pilihan utama, pilihan paling besar dari pemilih ini larinya kemana? Di antara 2 nama tadi. Yang kedua adalah, nah ini faktor yang berkaitan dengan personal Pak Jokowi. Bagaimanapun, Pak Prabowo itu dibanding Mas Ganjar, kalau di atas Pak Prabowo kan nggak ada siapa-siapa ya. Sementara di atas Mas Ganjar itu masih ada Ibu Mega. Jadi kalau berkaitan dengan siapa yang paling punya saham paling besar berkaitan dengan pemenang pemilu 2024, mungkin Pak Jokowi merasa kalau mendukung Prabowo Subianto,
dia yang paling berhak untuk mengklaim sayalah kontributor utamanya. Tetapi kalau misalnya Mas Ganjar yang menang, saya kira Ibu Mega yang paling berhak untuk mengatakan saya yang paling banyak Ibu Mega. menebar saham. Jadi konstelasi antara dua kingmaker ini, Pak Jokowi dan Ibu Mega, itu juga menentukan Oke. secara personal arah Pak Jokowi kemana. Tetapi lagi-lagi tidak bisa lepas dari yang pertama tadi. Kalau misalnya Mas Ganjar ternyata yang lebih dipilih oleh masyarakat, tercermin dari survei-survei, saya kira meskipun Pak Jokowi merasa Mas Ganjar di atasnya masih ada Ibu Mega, lirikan matanya akan tetap ke Mas Ganjar. Oke, Kecuali yang Pak juga Prabowo yang lebih punya peluang untuk menang. ya, Bang, yang juga menarik ini dan menjadi pertanyaan publik, kapan nantinya Presiden Joko Widodo akan memilih antara dua nama tersebut? Apakah nantinya akan disebutkan dukungannya oleh Presiden Joko Widodo atau seperti apa? Dan keuntungannya apa untuk Presiden Joko Widodo, seperti tadi Anda sampaikan bahwa sepertinya kita melihat bahwa Presiden Joko Widodo akan mengikuti arus, siapa yang sesuai dengan elektoralnya unggul begitu. Dampak terhadap Presiden Joko Widodo seperti apa? Pertama, kalau misalnya Pak Jokowi melawan arus pilihan publik, itu kalau kalah, Presiden malu juga. Karena bagaimanapun beliau ingin dianggap sebagai bagian dari kereta pemenang, bandwagon effect. Oke. Yang kedua, kalau misalnya dikaitkan kapan Presiden Jokowi mendeklarasikan, saya sendiri tidak terlalu yakin Presiden Jokowi akan mengumumkan secara eksplisit siapa di antara dua nama yang beliau akan pilih. Karena kalau misalnya disebutkan secara eksplisit, itu bisa dipersoalkan netralitas Presiden Jokowi. Jangan lupa, Presiden Jokowi masih menjabat sampai 20 Oktober 2024. Ya. Jadi kalau misalnya menyebut nama secara eksplisit, itu juga akan menimbulkan kontroversi terkait dengan keterlibatan Presiden Jokowi terlalu jauh dalam urusan pemenangan. Tapi saat yang sama juga kita tahu, sampai sekarang belum ada, baik Pak Prabowo atau Mas Ganjar, yang lebih leading secara elektoral. Tidak ada yang dominan di antara keduanya. Oke. Artinya Mas Ganjar masih bisa menang, atau sebaliknya Pak Prabowo juga masih punya peluang. Kalau menyebutkan salah satu nama, sementara yang menang justru yang lain, itu justru malah mempermalukan Pak Jokowi. Jadi dugaan saya Pak Jokowi secara publik tidak akan menyebutkan siapa capres sesuai dengan pilihan personal. Oke, kalau begitu kita tunggu saja hasilnya nanti di pemilu 2024 mendatang. Terima kasih Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Bang Burhanuddin Muhtadi atas waktunya bersama Rumah Pemilu.